rekan-rekan coba cek atribut fotopi sama seperti biasa. Topi, name tag sama korpri. Ini Ika mau napin korprinya. Oke, Siti sudah, Alti sudah, Alvin sudah, Sophia sudah. Oke, Sika, Alvin sudah. Oke, coba ikat pinggang. Oke, Siti sudah, Alvin sudah, Sophia nggak kelihatan. Sophia sudah, Alti sudah, Ika, Alti sudah. Ika. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kami silakan, Coach. Sudah selesai, Coach. Izin, terima kasih, Coach. Baik, terima kasih Pak Sigit. Sama-sama, Coach. Baik, kita mulai saja ya dari peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, Bapak. baik. Baik, Gimana Pak. Bapak? Alhamdulillah. Ya, sorry ya pagi-pagi sudah. Iya, pagi-pagi kita sudah nge-zoom ya, karena hari ini ada jadwal apa? Jadwal rancangan evaluasi rancangan aktualisasi angkatan 3 jam 8. Jadi saya izin mungkin mulainya jam agak telat nanti seminar rancangannya ya. Oke. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 yang tergabung dalam angkatan 8 kelompok 3 ya. Hari ini merupakan hari pertama kalian belajar di agenda kedua ya pada pelatihan dasar CPNS ini ya. Kemarin kalian sudah selesai di agenda pertama yang berlangsung selama 3 hari ya. 3 hari dan hari ini kita mulai masuk ke agenda kedua di mana di agenda kedua ini saya diminta untuk menjadi fasilitator atau menjadi tutor ya, membersamai kalian dalam pembelajaran agenda kedua secara daring ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran daring kita ada dua jenis pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana sinkronus itu ada tatap muka langsung dengan fasilitator atau tutor, kemudian asinkronus itu pembelajaran non tatap muka. Ya, untuk pembelajaran agenda kedua ini, agenda kedua namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Untuk pembelajaran agenda kedua ini akan berlangsung 4 hari. 4 hari, di mana ada 2 kali sinkronus, hari keempat dan hari ketujuh. Kemudian sisanya pembelajaran asinkronus. Oke, itu sedikit pengantar dari saya tentang pembelajaran kita pagi ini. Nah, pembelajaran kita pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran saya akan sampaikan dulu kegiatan kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama itu perkenalan dan membangun keakraban sesama peserta dan media iswara atau tutor. Kemudian yang kedua itu penjelasan overview materi, substansi materi agenda kedua. Kemudian yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus. Ya, oke. Baik, kita masuk saja ke kegiatan kita perkenalan. Ya, singkat saja perkenalannya. Itu ada nama saya. Ya, saya seorang Widya Iswara. Jadi kalau ditanya Widya Iswara itu apa? Itu PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih pada pelatihan-pelatihan ASN maupun non ASN. Itu ya. Oke. Saya menjadi Widya Iswara dari tahun 2009 ya. Kalian umur berapa itu 2009? Masih bayi ya bukan? Enggak Baru ya? tamat. Tahun, Pak. Baru tamat SMP, pada tamat SD. Oke. Ya. Saya di Widya Iswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau ya. Jadi saya home base-nya pangkalan data PNS-nya itu di BKPSDM Kota Lubuk Linggau ya. Eh, itu saja dari saya ya. Oh ya, satu lagi saya kasih nomor WA, nanti silakan untuk media komunikasi kita jika nanti pada saat pengerjaan tugas asinkronus
ya. Selama 4 hari ini kalian mempunyai halangan atau hambatan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan tugas yang saya berikan, ya bisa japri saya di nomor WA 08 71 71 69 1000 ya. 08 12 71 69 1000 ya. Oke. Jangan ini ya, jangan dikurangi ya 1000 ya. Kalau kalian, Pak, bisa enggak 999? Enggak nyambung dia, ya. Atau kalian baik, Pak, saya mau kasih Pak bonus dia satu, jadi ujungnya 1001 juga enggak nyambung juga dia, ya. Oke. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Kemudian silakan perkenalan dengan saya ya. Namanya cukup singkat saja, nama, kemudian unit kerjanya di mana dan jabatannya sebagai apa, misalnya sebagai staf di mana, di bidang atau di seksi atau di kasubit atau di kasubag, ya. Oke, baik, silakan kita mulai dari yang sebelah kanan saya ada Alti Oktarina, silakan Alti. Baik, Bapak. Terima kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alti Oktarina. Hmm. Unit kerja saya di Kecamatan Rupit, Musirawas Utara, Oh, kecamatan. Di tempat sebagai sebagai apa? sebagai staf data pemerintahan dan pelayanan publik, Bapak. Di seksi ya, Iya, ya, seksi. seksi Seksi Tapem Tapem. ya. Iya, Bapak. Oke, ya di Kecamatan Rupit. Oh, dekat nih. Tapi Altu tinggal di Linggau. Tinggal di Rupit, Bapak. Oh, di Rupit. Asli orang Rupit ya. Oh, bukan. Kalau aslinya orang Palembang. Oh gitu, sama Iya. kita. Saya juga wong Palembang, wong Kito Galo. Oh, iya, Bapak. Ya, biarlah wong Kito Galo, yang lain wong Kito Gilo ya. Iya. Kalau saya asalnya dari Ogan Ilir, Alti. Oh, iya, Bapak. Perbatasan. Kalau di Palembang saya pulangnya ke Jakabaring. Oh, Jakabaring ya, Bapak. Iya, dekat Seberangan, Opuno. Bapak. Oh, seberangan. Kalau Alti di Alti mana? di arah Musinamnya. Oh, arah Musi 6 itu yang di Plajo ya? Bukan. Di arah 32 Ilir. Oh, Pebem ya? Angga Buntung ya? Ah, belum sampai. Oke. Oke, Ya, thank Bapak. you Alti. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum Next, di bawahnya warahmatullahi ada wabarakatuh. Hana, silakan Han. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Hana Makfurah, Hmm. asal unit kerja dari UPT RSUD Rantau Ikil sebagai penata kelola layanan kesehatan di bagian tata usaha. Itu saya. Oh, sebentar Rantau Ikil, saya ingat ada yang kemarin kelompok, saya nggak ingat kelompok berapa tadi yang kemarin. Ada itu jaga Rantau Ikil. Dokter, siapa namanya Tuhan? Dokter Gita, Bapak. Dokter? Gita. Oh, bukan itu, bukan. Oh, bukannya itu bukan ya? Bukan ya? Ada yang saya. Bukan dokter apa siapa tadi yang di kelompok berapa saya ngajar kemarin di agenda satu. Ya, oke Ya, Hana. Hana orang Jambi ya. ya Bapak. Oke, next Taslim, Taslin, silakan Taslin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anam Sahril dan rekan-rekan semua. Oke, Taslin. Izin perkenalan Pak, saya Hmm. Taslim Nopran Saputra, eh, unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Musyarawat Utara, bagian pengelolaan pengadaan barang jasa. Saya Oh, asli Bang orang Biasa. Empat Lawang Pak. Oh, Pak Lawang. Artinya kamu Iya Pak. melewati Linggau nanti ya, kalau ke ini ya, dari Pak Lawang ke Oh. Muratara ya. Iya Oke, Pak, untuk hijrah ke Muratara melewati Linggau. Terima ya. kasih Bapak. Boleh mampir ke tempat saya. Saya di dekat JM rumahnya. Oh iya Pak, Ada tahu kan nanti JM? iya Ah, Pak. sebelum JM kok dari Empat Lawang itu. Oke, thank you Taslin. Sebelahnya ada Baik Pak, terima R kasih. Mulyani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alan, Syahril, dan rekan-rekan semuanya. R Mulyani, ini ya, kamu kayak mobil baru ini ya, baru keluar dari dealer ya, mobil baru gitu. Kenapa Pak? Nyaris tak terdengar. Oh Suaranya gitu. nyaris tak terdengar. Iya, kecil sekali suaranya. Coba dibesarkan. Halo, sudah Ya, terdengar? halo, sip, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alan dan rekan-rekan Hmm. semua.
Kenalkan, nama saya Erum Mulyani Segara, Hmm, panggil Pak Jayani. Saya ya nih. bertugas di unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musirawas Utara. Oh ya, oke. Di Pak Dis. Sebagai apa, Yani? Uh, un- Pustakawan atau arsiparis? Sebagai arsiparis ahli Oh, pertama, Pak. oh arsiparis ya. Ya enak dong kalau kayak Mulyani kan nanti untuk menarik isu itu nanti tidak dirincikan tugas sebagai arsiparis. Ada permennya ya, peraturan menteri ya. Permen apa itu? Permen Dagri ya, permen apa kalau ke perpustakaan ini? Arsip. Atau Permendak. dari lan apa? Andri ya. Dari perkanya, Pak. Dari Ya dari Perka, orang. ya Perka Andri ya. Oke, Andri ya, Arsip Nasional ya. Iya, betul, Pak. Iya, oke. Baik, thank you Mulia Ermiani ya. Salam buat atasannya ya. Iya, Pak. Iya, itu bimbingan saya di PKA. Oh, gitu, Pak. Pak Pak Heru Heru. Fahrudin Pais ya. Iya, Pak Heru, Pak. Iya, oke. Thank you Yani. Sebelah Yani ada Dimas. Silakan Dimas. Baik, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Hmm. saya Muhammad Dimas Agung Prabowo. Unit kerja saya di Sekretariat DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Jabatan saya sebagai penyusun materi hukum. Saya asli orang Palembang. Oh, Palembang. Iya Palembangnya di Pak. mana? Palembangnya di Kaledoni Pak. Oh, Kalidoni. Ya, yang dianya Iya ke Pak. Kuya Saman itu ya. Iya. Si laju nyasar ke Kalidoni gitu kan. Iya. Iya. Rupanya ketemu dengan ketemu Dimas dia nyasar tuh ya. Oke. Iya Pak. Oke, tapi tinggal di Ropet Dimas ya. Iya Pak. Oh, Untuk ya tinggal di Ropet Ropet. Pak. Oke, Iya. thank you. Kalau nggak salah Dimas ini DPR sekretariat DPR itu sebelah kiri ya. Kalau kita dari Linggau ya. Ada Iya Pak simpang dari. ya. Ya, Iya Pak, benar. ada Betul Pak. simpang itu. Itu kalau saya ke Ropet saya kalau sholatnya ada yang di masjid itu ada masjid apa itu? Yang dari sebelah kiri. Masjid. Nah, ada sebelah Oh kiri kan iya, ada iya. masjid. Nah, ada masjid. Iya ada Pak. Masjid Ayat atau masjid apa itu? Iya Baru-baru Pak. saya pulang. Bulan yang lalu saya pulang dari Ropet. Iya Pak. Oke, oke, thank you Oke Pak. Dimas. Oke Pak, terima Next kasih Pak. ada Sofia. Sofia. Baik, terima kasih Bapak. Izin Bapak, Mhm. nama saya Sophia, unit kerja di Dinas Pertanian dan Perikanan, jabatan sebagai analis prasarana dan sarana pertanian ahli pertama. Saya Oh, berasal dari Musirawas Utara. oh, di Muratara ya. Oh, Muratara Ya, Dinas Pak. Pertanian. Oh, apa tadi jabatannya analis? Prasarana dan sarana Oh, pertanian, Pak. prasarana dan sarana. Termasuk ini ya, Alsintan ya. Itu teman. Alsintan, Iya. pupuk subsidi, Oh, pupuk subsidi juga bidang kerjanya Sophia ya. ya, Pak. Tapi kalau masalah ini enggak ya, masalah apa pencegahan hama enggak ya? Insektisida atau pestisida itu enggak? Itu masuk di penyuluh, Pak. Oh, penyuluh ya. Oh, betul ya. Iya, Karena ada di apa di bimbingan saya itu dari Muara ini dia ngambil itu aktualisasinya tentang pembuatan pestisida alami apa tuh. Memang benar dia jabatannya memang penyuluh dia, penyuluhan ke petani-petani. Jadi memang untuk menekan menghemat biaya beli pestisida kimia kan. Ya, oke, oke, thank you Sophia. Sebelah Sophia ada Ika, Ika Puspasari, silakan Ika. Baik, terima kasih Pak. Izin sebelumnya, Hmm, perkenalkan nama saya Ika Puspasari, bisa hmm, dipanggil Ika Pak, ya. Eh, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Oh, Jabatannya sebagai Arsiparis Ahli Pertama di hmm. bagian umum dan kepegawaiannya Pak. Oh, jadi di Subak ya. Iya, Subak sebabnya Pak. ya, di bawah Mm-mm. sekretaris kan? Iya Pak, betul. Sekretaris di bawahnya ada Subak Umum Kepegawaian. Oh, dia Iya, pendidikan ya. Dia. iya Pak. Oke, Bungo ya. Iya Pak, dari Bungo Baik. Pak. Bungo-bungo itu sudah Bangko ya. Iya, Ya, karena ada beberapa kemarin PKA itu ada peserta dari Bungo yang ikut tahun kemarin. Tahun 2003, 2003. 2003. 2004. 2004 yang kemarin baru ya. Dari Iya Bungo. Pak. Ada camat bimbingan saya, ada camat batin muka bermuka dua dia. Batin 2. Batin muko-muko, karena kan? Buko. Iya, kata saya Bapak bermuka dua ya. Loh kok tahu Iya. Pak? Di mana tuh muko-muko tadi ya, muka dua. Iya. Iya, Oke, Pak. thank you Kak. Dan Sebelah Kak, Kak ada Alfi. Alfi?
Selamat pagi, Bapak Alam Syahril dan rekan-rekan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alfi Pujiana. Saya unit kerjanya di RSUD Kuamangkuning dengan Di mana itu, jabatan Pi? RSUD di apa? RSUD Kuamangkuning, Bapak. Oh, beda dengan si Hana tadi ya? Beda, Bapak, beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Iya, betul. Hmm, Masih satu Kabupaten Bungo, tapi beda beda kecamatan saja. kecamatan. Jadi Mm-mm. kecamatan apa itu, Pi? Kecamatan Pelepat Ilir. Oh, Pelepat ya. Iya, Oh, itu Pelepat ya. iya. Jabatan Alpi sebagai apa di sana di RS? Sebagai dokter ahli pertama, Bapak. Oh, dokter hari pertama sama dengan dokter Alma ya kemarin dah. Eh, Oh iya, sama dengan dokter Alma oh Julita iya, ya. saya dokter Alma yang kemarin saya masuk tuh. Iya, RSD-nya Bapak. sama dengan dokter Alma. Berbeda, Bapak. Oh, beda ya. Iya. Iya, oke. Oke, Alfi dokter ya, dokter. Nah, Alfi juga enak tuh. Jadi di rincian tugasnya ada dari Permenkes ya. Iya, Permenpan Bapak. RB juga ada Permenpan apa? RB. Ya, Permenpan RB apa tugas-tugas seorang dokter ahli pratama gitu ya. Betul. Ya, nanti kan mudah nanti. Kemarin kan udah belajar isu kan? Sudah, Bapak. Sudah masuk semua, sudah paham semua isu ya, bagaimana cara dari isu gitu ya. Sudah paham ya? Ya, nanti itu diaplikasikan sama seperti mata pelatihan di agenda kedua ini, itu juga nanti terapan sistemnya. Jadi diterapkan pada saat kamu menyusun rancangan atau pada saat kamu akan melaksanakan aktualisasi nanti. Itu diterapkan jadi substansi mata pelatihan di agenda kedua ini. Oke. Jadi sudah paham semua isu ya? Ya, Iya, buat Bapak. yang cewek-ceweknya sudah masuk IWAPI semua ini. Sudah ya? Tahu IWAPI? Ikatan Wanita Penyebar Isu. Kan sudah paham tentang isu kan? Iya. Kalau kita cowoknya enggak ya, enggak ada IPAPI, enggak ada Ikatan Pria Penyebar Isu enggak ada. Yang adanya IWAPI ya. Oke. Baik, thank you, Dok. Next ada Alvin Sama-sama, Yudhistira. Bapak. Nyepin. Ya, baik, terima kasih Bapak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Alam Syahril dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Yudhistira. Unit kerja saya saat ini di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Untuk jabatan sendiri saya kalau di SK itu Pak penata kelola hukum dan perundang-undangan. Tapi ketika kemarin itu waktu anjab ada anjab terbaru di kabupaten itu saya dialihkan menjadi penelaah teknis kebijakan. Oh, jadi beda ini ya. Nanti sesuai formasi saja, Pin, ya. Oke, baik Pak. Ya, oke. Ya, udah berapa bulan dihukum? Saya kemarin itu diangkat tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Tapi saya sendiri pendidikannya ini Pak SIP. Oh, bukan esai ya. Rencananya mau berapa tahun dihukumnya? Vonisnya berapa tahun vonisnya? Wallahu alam, Pak. Allah, jangan ya. Amit-amit ya. Nauzubillah. Iya, jangan sampai terjadi. Nanti kalau misalnya itu nanti sayang dong. Nanti bisa pokoknya kalau sekarang kalau melakukan tindak pidana termasuk korupsi ya di atas 1 tahun itu langsung bisa diberhentikan PNS-nya. Oke. Gitu. Iya, kan sayang ngeri ya Pin ya. Iya, ngeri-ngeri sedap deh. Iya, makanya. Nggak ada sedapnya, Pak. Oh, ngeri saja ya, Pin ya. Nggak ada sedapnya. Itu kalau makanan ada sedap ya, Pin ya. Iya. Ngomong-ngomong makanan, sudah sarapan belum ini? Udah ya? Sudah lah, Pak. Udah, yo sudah apa, Pin? Kok nggak boleh bohong, Pin? Ya, tapi kelihatan dari postur tubuhnya kalau sudah makan kok. Ya, tapi kalau Taslin agak ragu saya sudah makan belum ini ya. Oke, lanjut terakhir kita ada Siti Trimarinda, silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Trimarinda dari Unit Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musirawas Utara, asal Palembang. Oh, Wong Palembang juga ya? Iya Pak. Ya, Wong Kito Galo apa Wong Kito Gilo ini? Galo Pak. Oh, Galo, jangan gilo ya. Iya, kalau yang dari Jambi arti Wong Kito Galo itu artinya kita semua bersaudara lah kira-kira gitu. Ya, kira-kira situ ya. Ya, Wong Kito Galo, maksudnya kita semua bersaudara. Iya Pak. Iya, tuh ya. Dan Sumatera Selatan itu termasuk peringkat kedua provinsi yang banyak menggunakan bahasa daerah. Ya.
Ya karena kalau di Palembang kalau ngomong bahasa Indonesia dibilang cakeiaan. Ya situ ya. Iya, cakeiaan ngomong bahasa Palembang ya. Iya, benar, Pak. Iya, cakeyoan kalau. Cakeyoan itu maksudnya yang sok ya situ ya. Iya, maksudnya itu apa ya? Ya sok lah gitu ya. Ya, sombong. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Ya, saya terharu sekali tadi ya. Nama saya dipanggil lengkap Pak Alam Sahril katanya ya. Iya. Iya, biasanya kalau saya tuh dipanggilnya Coach Aril. Aril itu singkatan Alam Sahril. A-nya di depan, Rilnya di belakang gitu. Jadi bukan gaya-gaya bukan ya. Iya. Saya kalau anak-anak laser manggilnya Coach Aril. Walaupun saya bukan coachnya, tetap mereka manggilnya Coach Aril ya. Iya, enak aja didengar katanya. Oke, baik. Terima kasih, Alhamdulillah sudah kenal, ada 10 ya, ada 10 sudah kenal, dan mudah-mudahan ya silaturahmi kita terus berjalan ya. Nanti insya Allah di bulan Oktober kalian klasikal nanti akan ketemu dengan orangnya ya. Saling ketemu satu sama lain. Tapi kalau yang di tempat yang sama mungkin sudah kenal ya, sudah ketemu ya. Kayak dari Muratara gitu atau dari Bungo, mungkin sudah kenal kan sesama Bungo kan? Iya, oke. Baik, kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu overview substansi dari materi agenda kedua. Oke, izin saya share screen ya. Oke. Gimana? Adik-adik sudah kelihatan screen-nya? Layarnya sudah kelihatan? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Ya, simple saja ya. Ya, saya senang yang minimalis. Ya, jadi ininya enggak pakai terlalu banyak ini, enggak terlalu desainnya, enggak terlalu rancangannya, enggak terlalu banyak aksesoris gitu ya. Oke, baik. Nah, agenda kedua, nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kalau yang kemarin agenda 1 apa namanya? Sikap dan Bela negara, Pak. Perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Ya. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, jadi kita sebagai seorang PNS yang merupakan bagian dari ASN, ya, maka diharapkan kita selaku ASN itu bisa membangun employer branding ASN. Nah, itu ya employer branding ASN. Ya. Kalau misalnya kalian mendengar kata branding, ingatannya pasti ke usaha ya, bisnis ya, atau produk bisnis. Ingat ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkata misalnya ada yang manis-manis gitu, maka kalian ingat ke salah satu produk air mineral gitu ya. Kalau dulu ada branding misalnya Seleraku. Nah, itu maka kalian ingat salah satu mie instan. Ya, itu kalau produk. Ada juga yang disebut dengan branding organisasi. Kalau kalian ingat mengatasi masalah tanpa masalah, maka ingat dengan salah satu lembaga keuangan gitu ya. Kalau kalian misalnya ingat dengan jingle itu ingat dengan salah satu seluler. Nah, itu branding namanya. Itu branding namanya. Nah, diharapkan kita selaku PNS ini itu bisa juga menciptakan branding ASN. Apa branding ASN kita? Yaitu bangga melayani bangsa. Ya, bangga melayani bangsa. Kenapa ada kata melayani? Ya, seperti yang kalian pahami, di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ada 3 peran dan fungsi kita sebagai seorang selaku ASN. Yang pertama kita sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua ASN itu sebagai pelayan publik, dan ketiga ASN itu sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, ini berhubungan dengan peran dan fungsi dan peran kita selaku ASN, selaku PNS, yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. Jadi sebagai pelayan publik, kita harus menunjukkan kepada masyarakat yang kita layani bahwa kita bangga melayani bangsa, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membangun employer branding ASN ini? Maka kita berusaha bekerja seprofesional mungkin sesuai dengan bidang tugas kita, sesuai dengan jabatan kita, seprofesional mungkin. Ya, sehingga nanti kita menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, berkarakter di sini maksudnya apa? Yaitu PNS yang menerapkan core value ASN atau bahasa kitanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, jadi kita
diharapkan menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Nah, nilai-nilai dasar PNS itu biasa disingkat berakhlak. Nah, berakhlak ya, berakhlak. Di mana berakhlak itu bernya berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Nah, jadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita selaku PNS yang profesional, yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya, maka kita juga dituntut untuk menjadi PNS yang berkarakter, yaitu PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kenapa saya katakan bahwa kalian ini seorang PNS atau CPNS yang profesional? Tadi saya katakan bahwa kalian ini sudah memenuhi kompetensi dan kualifikasi. Ya, kualifikasi itu berhubungan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi itu berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini dibuktikan dari hasil kemarin waktu kalian ikut tes. Kalian ikut tes CPNS kemarin. Nah, itu kan yang diuji itu kompetensinya. Layak tidak dia untuk menduduki jabatan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Apalagi kemarin kalian tesnya pakai kucing kan? Tesnya pakai kucing kan? Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Nah, itu ya. Jadi iya, jadi kalian tesnya pakai kemarin yang CAT di mana itu transparansinya. Ada transparansi ya. Jadi jelas kelihatan skornya berapa, lulus gak dia passing grade gitu ya. Kemudian nanti baru tinggal tunggu perankingan dan juga biasanya diumumkan itu langsung kelihatan perankingannya biasanya ya. Oke, nah itu menandakan bahwa kalian sudah dianggap profesional untuk menduduki jabatan seorang pegawai negeri sipil. Sekarang tinggal di prajabatan ini atau di pelatihan dasar ini kalian diharapkan akan menjadi seorang ASN atau PNS yang berkarakter, yaitu PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau nilai-nilai berakhlak. Ya, oke, baik. Nah, adik-adik peserta Latsar, berakhlak itu sendiri, ini ada singkatannya ya, singkatannya. Nah, ini ada komitmen, atau kita langsung saja ke sini, ke yang berikutnya, atau kalimat afirmasi di sini. Jadi ketika kita memahami ya nilai-nilai berakhlak ini, jadi ada beberapa poin yang menjadi menjadi sumber atau bisa menjadi kunci kita dalam memahami makna dari nilai berakhlak itu sendiri. Ya, oke. Yang pertama itu kalimat afirmasi, itu maksudnya semacam komitmen atau janji kita. Itu kalimat afirmasi. Ya. Kemudian ada kode etik, ada kata kunci dan ada definisi. Ya, baik. Nah, kalau orang bertanya apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan dari nilai berakhlak, di situ dikatakan bahwa berorientasi pelayanan itu merupakan komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, ini kayak siapa tadi? Ika ya, dokter tadi ya. Siapa tadi? Oh, Alfi ya. Nah, kayak Alfi kan. Oke, Alfi mungkin orang-orang kesehatan mungkin waktu kuliah udah belajar ya bagaimana memberikan pelayanan prima. Nah, gitu ya. Ya, Alfia biasanya orang-orang besar tuh ada istilahnya kayak mata kuliah tersendiri lah gitu ya Alfia. Ya, jadi bagaimana memberikan pelayanan prima. Jadi kuncinya pelayanan prima itu kalau masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat itu tinggi. Jadi artinya begitu misalnya masyarakat merasa puas dengan pelayanan kita, artinya itu kita sudah memberikan pelayanan prima. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, kalimat afirmasinya komitmen kita bahwa sebagai seorang PNS, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, kita berkomitmen, kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya. Kemudian ada beberapa kata kunci yang mengingatkan kita akan makna dari berorientasi pelayanan itu sendiri. Ya, ada responsivitas, ada kualitas dan ada kepuasan. Ya.
Oke, selanjutnya dan ini yang terakhir ini kode etik atau panduan perilaku. Nah, yang ini merupakan kode etik atau panduan perilaku kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang PNS itu di dasar yang memiliki atau yang menerapkan, yang mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Itu. Apa kode etik atau panduan perilakunya? Yang pertama apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita sebagai seorang PNS harus paham dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika ada pasien datang ke tempat Alfi harus paham dulu, oh pasien ini gejalanya sakit apa gitu. Sehingga oh pasien ini perlunya ingin sembuh gitu. Maka Alfi mungkin bisa merujukkan ke obat-obat yang insya Allah nanti akan membawa pasien itu ke kesembuhan. Nah, ketika Alfi melakukan kegiatan ini, artinya Alfi sudah menerapkan nilai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berorientasi pelayanan. Oke, kemudian panduan kedua itu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dalam memberikan pelayanan kita harus ramah, harus cekatan, harus solutif, dan dapat diandalkan. Ya, contoh yang bagus itu, contoh yang baik yang bisa kita jadikan contoh itu pelayanan yang ramah, ya, itu ada di minimarket. Tempat kalian ada Indo April kan? Selamat pagi, selamat datang di Indo April, selamat berbelanja. Nah, gitu. Itu contoh pelayanan yang ramah ya. Alfi juga begitu kan, sebagai dokter kan, gitu pasien masuk kan, ya selamat pagi Ibu, gitu ya, atau Bapak gitu ya. Selamat Iya, pagi Ibu, iya Bapak. ya gimana Pak, atau gini kan. Atau misalnya Alfi duduk ada kursi, selamat pagi Pak atau Ibu, silakan duduk dulu. Nah, baru nanti ceritakan gimana Pak, apa keluhannya dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ketika Alfi misalnya, oh ini Bapak ini keluhannya gini misalnya pas itu. Maka Alfi dengan cekatan, wah kalau begitu langsung ingat kan, wah kalau ini untuk obatnya ini gitu dengan cekatan. Sehingga nanti ketika misalnya pasien tersebut misalnya mengkonsumsi obat yang disarankan oleh Alfi dan dia ada kesembuhan gitu ya, maka artinya Alfi sudah solutif, sudah memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Dan dia sembuh gitu. Sehingga masyarakat merasa puas. Wah, enak ya kalau kita berobat ke rumah sakit itu ada dokter Alfi, nah itu ya. Saya alhamdulillah sembuh gitu ya. Berkat obat-obat yang misalnya karena dikasih obat-obat sama Bu Alfi itu, maka saya merasa sembuh. Artinya apa yang Alfi lakukan itu dapat diandalkan. Ya. Oke. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, melakukan perbaikan itu juga termasuk nilai kode etik atau panduan perilaku. Tadi siapa tadi yang arsiparis tadi? Mulyani ya, Yani ya. Siapa tadi? Iya, Pak. Ya, Yani ya. Oke. Nah, misalnya Yani, wah, begitu Yani datang misalnya di sana, wah kayak ini arsipnya ini numpuk-numpuk kayak gini saja ya, misalnya seperti itu ya, kayaknya ini arsipnya perlu ini nih, perlu ditata ini. Nah itu, maka ya ini punya ide, bagaimana sih kalau ini kita tata gini gini misalnya kan, atau begitu ya ini dapat ide lagi, wah ini kayaknya arsipnya ini masih numpuk-numpuk kayak gini, kita nunggu dari OPD ya, atau unit kerja yang di misalnya di Muratara itu, begitu misalnya dia mengeluarkan semacam kebijakan ya, kemudian oleh dari misalnya tempat Yani, wah ini dia diambil dibolongin kemudian dimasukkan folder disusun, ini gimana ya, ini kepikiran nanti, wah ini gimana nih kalau misalnya ya kita mungkin tidak menginginkan ya, misalnya wah ini gimana kalau terjadi bencana, misalnya ada kebakaran atau misalnya wah ada kebocoran tahu-tahu kena hujan, kerusakan arsip ya namanya ya, ini ya misalnya gimana kalau itu arsip itu rusak. Makanya ini mulai pikiran, wah ini gimana kalau kita bikin digital saja ya gitu. Nah artinya ya ini melakukan perbaikan tiada henti ya. Oke, nanti hubungannya ke aktualisasi misalnya ketika kalian misalnya melakukan kegiatan aksasi, kemudian dari mentornya mengatakan misalnya kan, Hana, ini gimana Hana kalau misalnya caranya kita rubah Hana, coba Hana menggunakan cara ini misalnya. Dan Hana mengikuti saran itu, artinya Hana sudah melakukan perbaikan tiada henti. Ya, jadi nanti kalian mendeskripsikannya seperti itu dalam rancangan nanti. Ya, jadi misalnya tadi kita ambil misalnya ya apa tadi Dokter Alfi misalnya tadi kan,
Nah, misalnya kegiatannya menegakkan diagnosa pasien, misalnya seperti itu ya. Nah, maka ketika dokter Alfi bercerita nanti, oke, ketika pasien datang, saya menyambutnya dengan ramah kepada pasien dengan memberikan senyum, sapa salam. Kemudian saya menanyakan gitu ya apa keluhannya dan saya selanjutnya menuliskan resep ya obat untuk kesembuhan si pasien. Nah, hal ini merupakan penerapan dari nilai berorientasi pelayanan, ramah, kemudian memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya satu kegiatan itu Alfi sudah ada 2 nilai, yaitu nilai ramah, tadi kan ketika menyukai pasien, kemudian memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, nanti kalian begitu dalam menulis rancangan aktualisasi, ya. Jadi kalau tahu, oh kegiatan saya ini, oh begini cara memasukkannya. Karena intinya ya fokusnya itu sebenarnya di pelatihan dasar ini adalah agenda kedua ini. Agenda kedua ini. Karena bagaimana nanti penguji akan melihat bagaimana ya CPNS ini memasukkan nilai-nilai dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, gitu. Jadi kalian harus berceritakan proses, ya, bukan bercerita gambaran. Misalnya kalian katakan, misalnya seperti yang Alfi tadi, menegakkan diagnosa merupakan salah satu perwujudan nilai berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cukup situ. Nah, bukan seperti itu. Itu belum bercerita proses, itu bercerita deskripsi namanya. Ya, kalau bercerita proses itu kalian kayak apa ya? Kayak narasi gitu, menggunakan storytelling kepada pembaca seperti contoh saya tadi. Ya, yang tadi kan dalam menegakkan diagnosa pasien, yang saya lakukan ketika pasien datang, misalnya saya akan menyambut pasien dengan memberikan senyum, sapa dan salam. Kemudian misalnya saya akan menanyakan apa keluhan pasien, kemudian saya catat keluhan tersebut, misalnya direkam medik, ya, rekam medik, kemudian di akhirnya setelah menegakkan diagnosa, misalnya saya akan menuliskan resep untuk obat untuk misalnya untuk memenuhi kebutuhan pasien akan kesehatannya atau untuk apa, seperti itu, ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang orientasi pelayanan, silakan. Oke. Kalau tidak ada, coba saya tanya Dimas. Dimas, ada enggak Dimas selama berapa bulan jadi CPNS ini? Ada enggak menurut Dimas kegiatan Dimas yang ada penerapan nilai berorientasi pelayanan di dalamnya? Kegiatan apa itu Dimas? Siapa izin? Ada Pak. Kayak seperti pelayanan dalam tamu persidangan paripurna Pak. Apa yang Dimas lakukan? Yang dilakukan oleh Dimas apa? Jadi itu kalau misalnya ada tamu itu Pak masih bingung dalam menempatkan posisi duduk Pak. Jadi pelayanan dalam menerima tamu itu memberikan petunjuk bahwasanya tamu undangan ini kepala dinas dari OPD mana, tempat duduknya di sini Pak. Kayak gitu Pak. Oke, kemudian ketika misalnya Dimas menjelaskan atau kan memberikan informasi kepada tamu undangan itu, Dimas melakukannya dengan ramah gitu kan? Iya Pak. Iya, cekatan, dengan ramah dan cekatan. Cekatan tanya apa ya? Sigap ya. Sigap Pak. Ya, sigap. Kemudian, oh Pak, Bapak dari dinas mana? Oh, saya dari perpustakaan. Oh Pak, silakan Pak, di sini Pak. Bila perlu diantar. Oh, di sini Pak. Gitu. Iya Pak. Gitu. Nah, artinya masyarakat di sini, kalau si Dr. Alfi tadi kan masyarakatnya kan umum ya, masyarakat awam lah gitu ya, pasien gitu ya. Nah, kalau si Dimas ini masyarakatnya itu bisa OPD atau malah anggota dewan itu sendiri ya Dimas ya. Betul sekali Bapak. Iya, anggota dewan itu sendiri. Misalnya ketika anggota dewan, oh ya, oke. Oh ya, makasih ya. Oh nak gawe? Iya, gawe. Oke. Ya, hati-hati di jalan. Ya, oke. Tadi misalnya jadi masyarakat di sini itu masyarakatnya yang Dimas tadi. Jadi Dimas ini bukan beda dengan Alfi tadi. Kalau Alfi tadi kan masyarakatnya itu
masyarakat awam. Nah, kalau Dimas ini masyarakatnya ya tadi bisa jadi anggota dewan gitu kan, OPD gitu kan, tamu undangan pada saat misalnya ada pleno atau sidang apa di DPR gitu ya Dimas ya. Oke. Nah, nanti Betul sekali Bapak. dirancang nanti diceritakan. Kalian harus tahu, bisa menceritakan gitu ya. Jadi meyakinkan penguji, oh artinya benar ini, benar nilainya ini. Memang ada nilai itu dalam penerapannya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Dimas. Dan juga sebenarnya ada lebih dari satu nilai itu yang Dimas terapkan itu. Tadi kan katanya ketika misalnya ada tamu dari OPD yang kebingungan duduknya di mana gitu ya. Nah, artinya Dimas sudah yang pertama tadi, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan tamu. Oh, tamu itu kayaknya bingung. Nah, Dimas paham, oh kalau bingung kayaknya mereka, tamu ini bingung cari posisi duduknya di mana. Maka ya Dimas datang, bisa nyamperin atau misalnya apa gitu, bila perlu diantar oleh Dimas. Maka sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini tamu undangan dari OPD gitu ya. Oke. Baik, paham ya tentang nilai berorientasi pelayanan? Yang jelas ini paling enak ini. Jadi kalau misalnya kegiatan aktualisasi kalian nanti pasti ada nilai berorientasi pelayanan, ya. Paling enak merangkaikannya, ya. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu akuntabel. Nah, akuntabel makna itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kalian menjadi seorang PNS ini itu merupakan amanah, ya. Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, amanah dari negara dan bangsa, ya. Itu bahwa kalian dianggap pantas, dianggap layak untuk menduduki jabatan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, amanah ini harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kita pertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Kita langsung saja dengan melihat kode etik dan panduan perilaku. Ya. Yang pertama, kode etiknya dari akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, ketika kita misalnya bekerja sesuai dengan SOP, kalau orang kesehatan misalnya kayak tadi siapa tadi orang kesehatan satu lagi, Hana ya. Nah, ketika misalnya kita bekerja ada SOP-nya kan? Oke, oh ini harus ada standar operasional prosedurnya. Nah, artinya kita sudah melaksanakan tugas dengan jujur dan disiplin. Ya, kita juga sudah bertanggung jawab. Kenapa kita katakan bertanggung jawab? Karena salah satu tugas kita itu adalah fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik. SOP itu sudah merupakan suatu kebijakan dari organisasinya. Salah satu contoh kebijakan di organisasinya. Disiplin, kemudian ada cermat dan berintegritas tinggi. Nah, integritas ini berhubungan dengan apa yang ada di hati kita, apa yang kita ucapkan, dan niat kita, tindak tutur kita, kemudian tindakan kita itu selaras dalam satu kesatuan. Ya, kita tidak omdo, tidak omong doang gitu. Kita tidak NATO, no action talk only gitu ya. Nah, tapi kita memang kita lakukan. Ya. Seorang PNS itu ya, kita dalam memberikan pelayanan ya, kita tidak boleh menerima gratifikasi, kita tidak boleh menerima suap. Kita kan sudah digaji sama negara untuk tugas kita. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika misalnya ada masyarakat yang sudah mendapat klien kita, kemudian dia memberikan materi ataupun berupa uang, kita terima. Nah, itu namanya tidak berintegritas. Kenapa? Lain di bibir, lain di tangan ya. Ya, ya bibirnya ngomong, oh tidak, tapi tangan terus, nah disiplin nada gitu nada. Iya. Oh iya udah gitu ya. Jangan ya, kami udah dibayar ini, kami ada gaji ini, tapi tangannya terus gini ya. Gitu. Iya, itu. Jadi itu contoh integritas ya. Oke. Begitu juga dengan sebelum memberikan pelayanan juga tidak boleh, tidak punya integritas juga namanya. Jadi seorang berintegritas itu seorang yang memang benar-benar komitmennya itu kuat, ya niatnya itu kuat. Oke, jadi misalnya siapa di sini? Siapa di sini yang bagian itu yang berhubungan dengan pelayanan ya? Misalnya ketika kalian misalnya ada misalnya di kemarin ada di Distrik Capil ya, yang kemarin itu. Nah, misalnya kalau di Distrik Capil itu misalnya ada orang mau ngurus apa KTP misalnya, atau ya mau pindah domisili, pindah KK seperti itu. Nah, di SOP-nya dikatakan bahwa itu 3 hari, misalnya kan.
Tetapi ada yang ngomong, aku ini nak cepet, katanya. Tolonglah, aku ini nak pindah ke Papua, katanya. Lamunnya aku 3 hari nak ke sini lagi, ongkosnya, waktunya, katanya. Akhirnya dia ngasih amplop, kita ngasih amplop dan dipercepat. Nah itu juga termasuk pelanggaran dari nilai akuntabel, ya. Oke, artinya dia selain tidak jujur, ya tidak bertanggung jawab, juga dia tidak memiliki integritas, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua dari kode etik panduan perilaku dari nilai akuntabel yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ya. Ya, nanti kalau sekarang mungkin belum. Tapi kalau nanti siapa tahu besok-besok nanti setelah jadi PNS kalian menduduki jabatan struktural misalnya eselon 4 atau eselon 3, bahkan eselon 2 atau nah, sekarang namanya jabatan tinggi pertama ya. Eselon 3 itu administrator, eselon 2 itu pengawas, eselon 4 itu pengawas. Nah, ketika kalian misalnya menduduki jabatan itu, kalian misalnya diberikan hak untuk mendapatkan kendaraan dinas, mobil misalnya ya. Nah, maka digunakan untuk operasional pekerjaan. Jangan dibawa mudik. Ya Dimas, kau jadi kabak misalnya, kabak persidangan, Dimas misalnya kan, mobil dinas. Nah, pas lebaran nak balik dulu ke Palembang, pakai mobil dinas lah. Nah, itu melanggar dari nilai-nilai dasar PNS yang kedua, yaitu menggunakan kekayaan barang negara milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dalam hal ini tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu contoh ya, contoh. Nah, contoh misalnya dalam keseharian kalian itu ketika menggunakan kekayaan barang negara bertanggung jawab itu misalnya ketika kalian misalnya mendapatkan fasilitas PC atau laptop dari kantor gitu ya. Atau kemudian setelah kita pulang ya kita matikan. Itu kan termasuk efisien kan? Iya, ruangannya mungkin ada AC. Nah, mau pulang matikan dulu AC. Ada lampu, saya matikan dulu lampu. Atau kipas angin, dimatikan kipas angin. Nah, itu artinya kita sudah menerapkan nilai akuntabel, yaitu menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab. Ya, oke. Jangan ini laptop kantor aja lah kita basing-basing gitu ya. Atau basing-basing uang dari Jambi. Basing-basing sembarangan ya. Iya, pokoknya ini biar ini laptop punya kantor juga. Kali kalau rusak dibeli lagi. Misalnya kan, mulai ngerjain sembarang-sembarang. Ada virus dibiarkan saja. Tapi tidak bertanggung jawab namanya, ya. Karena kalau kita bicara tentang efektif dan efisien, efektif itu berhubungan dengan tujuan kita ketercapaian tujuan, efisien itu berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, ya. Oke, gitu ya. Baik. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Ya. Jadi misalnya Dr. Alfi misalnya setelah sudah bikin di rekam medik bahwa pasien ini sakitnya ini. Kemudian mungkin ada pihak-pihak yang penasaran ingin tahu sakit itu. Nah, Dr. Alfi mengatakan, wah, saya tidak boleh di jabatan saya sebagai dokter itu bahwa saya kode etik ya, kode etik kedokteran itu bahwa kami harus kode etik kerahasiaan menjaga kerahasiaan pasien ya, Dok ya. Iya, misalnya kode etiknya menjaga kerahasiaan pasien. Artinya Dr. Alfi juga sudah menerapkan ini, Dok, sudah menerapkan nilai akuntabel tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, gitu ya. Oke, atau misalnya si ini tadi misalnya Dimas misalnya, ya. Oke, mentang-mentang dia tahu tentang ada data misalnya kan, ada LSM misalnya kan. Kan biasanya di DPR itu kan banyak ini semut-semut gatal ya. Biasanya Dimas ya. Iya, banyak semut-semut gatal. Semut-semut yang bikin gerah gitu ya. Semut-semut merah. Gak ada semut merah. Dimas, tolong Dimas, coba kasih tahu nih gimana ini. Misalnya pagu atau biasanya anggaran dari ini nih yang masuk ke DPR. Nah, nanti kamu saya kasih nih kan persen. Nah, ya, mentang-mentang misalnya Dimas bagian mengelola itu, nah Dimas serahkan. Itu atau menyalahgunakan wewenang. Kenapa? Kenapa dikatakan menyalahgunakan wewenang? Karena itu bisa berpotensi menimbulkan konflik.
Nah, jadi ya betul seperti kata Dokter Alfi tadi di kode etik kedokteran bahwa dokter harus menjaga kerahasiaan penyakit pasien gitu. Iya, nanti kalau misalnya dibocorkan, kita takutnya akan timbul konflik, ya, akan timbul konflik. Seperti tadi yang Dimas tadi misalnya timbul konflik, LSM mulai kan ke dinas-dinas, kamu punya anggaran ini, wah gitu. Ya, kalau sekarang mungkin kalian CPNS ini belum belum terlalu familiar ya dengan LSM, dengan ngaku-ngaku wartawan ya. Oke, tapi kalau Dimas di sekretariat DPRD itu ya memang itu ininya ya Dimas ya. Iya, oke. Dan ketika menghadapi yang itu, kembali lagi terapkan nilai yang berorientasi pelayanan, lakukan dengan ramah. Ya Dimas ya, jangan kau mentang-mentang orang Palembang, lagi nak marah. Siap, Bapak. Iya, video Siap, jangan Bapak. apa dia kendak kau nih? Kau orang Palembang. Nah, orang Palembang nih jarang mati di tempat tidur. Wah, misalnya kan. Oke, tetap kita menggunakan cara yang ramah. Maaf, Pak. Saya selaku seorang PNS harus menjaga rahasia gitu dan saya tidak boleh menyalahkan kewenangan jabatan. Oke, itu akuntabel ya. Baik, ada yang bisa memberikan contoh yang kegiatan sehari-harinya yang menurut kalian itu sudah menerapkan nilai akuntabel. Silakan. Tadi udah saya kasih contoh tadi. Kalian kalau mau minum silakan minum saja ya. Ya, kalau istilah Dokter Alfi itu kalau kurang minum takut nanti radiasi ya, Dok ya. Dehidrasi, Pak. Oh, saya kira radiasi, Dok. Oke. Silakan ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Alvin, mana Pin? Menurut Alvin contohnya apa, Pin? Oh, mungkin ini Pak. Saya beberapa tahun yang lalu pernah ini Pak. Jadi sebelum saya masuk PNS gitu, masuk PNS sekarang alhamdulillah. Image saya tentang PNS itu kan zaman dulu sebelum adanya reformasi birokrasi, berakhlak dan lain-lain itu adalah maaf Pak ya bilang kayak gini, sering ada pungli gitu Pak. Nah terus beberapa tahun yang lalu itu saya ada keperluan ke Dukcapil. Terus ketika saya ke Dukcapil itu saya kasih semua keperluan saya. Terus ternyata langsung diurus, terus langsung silakan Mas gitu. Terus saya ini saya harus bayar berapa Mbak gitu. Terus kayak enggak ada bayar-bayar. Oh oke gitu. Terus kayak saya ketika itu saya cukup kaget gitu. Terus saya cukup nggak ada pungli lagi ya, bayar lagi ya. Dan itu mungkin adalah salah satu contoh bagaimana ketika pegawai negeri sipil itu melakukan pekerjaannya secara akuntabel, itu akan memberikan efek yang kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, dan itu bisa bisa kembali ke yang saya katakan di awal tadi, dan itu bisa membangun employer branding ASN kan? Iya. Oke. Ya, betul sekali, ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri Alvin. Kebetulan saya jadi PNS itu dari Desember 1994. Dan saya mengalami yang menurut Alvin tadi, yang cerita Alvin tadi, yaitu ya oke, yang misalnya kalau mau berurusan kita harus kasih amplop gitu ya Pin ya. Iya, gitu ya. Nah, kalau sekarang itu dibangun untuk menjadi seorang PNS yang berkarakter, ya. Oke, yang mulai dari CPNS ini, mulai dari kalian CPNS ini, makanya saya sangat apresiasi dengan pemerintah daerah yang mengirimkan peserta CPNS yang memang viewer baru. Maksud saya baru berapa bulan sudah dilatsarkan. Ada yang mungkin sudah setahun baru latsar atau 9 bulan baru latsar. Ya, saya takutnya sudah terkontaminasi dia. Ya kan? Sudah terkontaminasi. Kalau ini kan karena baru, ya itu semangatnya itu baru dan juga sudah internal. Ini namanya internalisasi. Sudah diinternalisasikan, sudah dimasukkan ke dalam diri kalian selaku seorang PNS ya, bahwa kalian harus bekerja dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Gitu ya. Nah, kalau sudah terkontaminasi kayaknya apa ya? Agak susah sih. Benar enggak, Dok ya, Alfi ya? Kalau sudah parah gitu ya, agak susah juga kita, Dok ya. Tapi kalau misalnya baru gejala, misalnya baru gitu ya,
Ya, jadi agak ringan juga, termasuk kalian ini juga. Dari CPNS itu dicecoki dengan nilai-nilai berakhlak ini. Jangan sampai nanti dia sudah setahun, sudah berapa bulan, udah tahu. Oh gini ya ternyata ya di dunia pemerintahan itu. Nah begitu kita mau masukkan ini mental kaminya, ya ketika kami mau menanamkan nilai ini kepada CPNS, kadang-kadang takutnya mental. Oh sudahlah Pak, Bapak tuh cuma ngomong baik katanya. Kami nengok dewek katanya. Seperti itu. Malahan kami pernah diajari sama atasan kami. Terima-terima lah, ambil. Nah, seperti itu. Nah, ya. Oke. Baik. Bagus sekali contohnya, Alvin. Memang ya itu yang kita hindari sekarang itu. Ya. Baik, jadi termasuk juga punya integritas, berhubungan juga dengan integritas. Jadi yang makna yang pertama ini, makna nilai kode etik atau panduan perilaku yang pertama ini, kalau dulu itu lebih kepada, kalau dulu nilai aneka namanya, kalau dulu sebelum berakhlak ini, ya sama sih pada intinya, cuma beda nama saja, itu masuk kepada nilai anti korupsi. Anti korupsi. Itu yang pertama itu. Di mana kalau kita jujur, kita bekerja bertanggung jawab, kita bekerja dengan cermat, kita disiplin, kita punya integritas, maka mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi orang yang say no to corruption. Nah, gitu ya. Baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima. Dua-duanya boleh itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Alvin. Lanjut kita ke yang ketiga. Ada yang bertanya dulu tentang akuntabel? No? Oke. Ya. Next, kompeten. Nah, kompeten itu ya, itu intinya kalian sebagai seorang PNS itu jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Ya, sudahlah, saya sudah selesai S1, sudah PNS juga, sudah paham. Untuk apa lagi lah nak kuliah ngambil S2 atau ngambil S3. Untuk apa lagi lah nak mikut-mikut webinar, apa lagi lah nak mikut-mikut diklat. Nah, itu konsepnya bukan seperti itu. Jadi kalian selaku aparatur sipil negara, maka terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, oke. Mungkin yang arsiparis tadi, mungkin ada ilmu-ilmu baru tentang kearsipan yang kalian harus tahu ya itu. Maka ketika ada webinar misalnya tentang atau seminar atau tentang pelatihan dikirim oleh OPD-nya untuk mengikuti pelatihan tentang arsip-arsip baru misalnya kan, pengelolaan arsip yang baru, maka kalian ikuti. Nah, itu sudah menerapkan nilai kompetens. Ini masuk ke kode etik atau panduan perilaku yang pertama. Karena di situ dikatakan bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka kalian harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, gitu. Jadi kita tetap meningkatkan kompetensi diri. Ya, saya saja yang sudah kepala 5, ya, saya mungkin kalau misalnya diberikan kesempatan, ya mungkin purna baktinya 4 tahun lagi lah. Iya ya. Kelihatan dari rambutnya ya putih semua ya. Iya. Oke, jadi saya saja yang sudah kepala 5 itu selesai S3-nya itu umur 54. Iya, 54 ya. Jadi apa ya? Teman-teman kuliah kemarin tuh ya masih muda-muda, kalian 80-an, malah ada yang kalian 90-an gitu ya. Oke. Tapi kita tetap semangat. Itu ya. Oke, saya kemarin selesai dari Universitas Bengkulu, ya, di FKIP. Ya, itu karena Unip kan lebih dekat. Ini yang dari Muratara tahu ya, kalau ke Linggau ini lebih dekatlah ke Bengkulu daripada ke Palembang ya. Iya. Pernah Dimas kau ke Bengkulu? Belum? Pernah? Siap belum Bapak? Oh belum. Gampang nanti kalau begitu sampai ke Linggau ya. Kau keluarlah kota Linggau, begitu di perbatasan langsung ada tulisan, selamat datang di Provinsi Bengkulu. Nah, nyebranglah kau, sampailah kau di Bengkulu. Iya, karena kota itu pasti perbatasan Linggau itu ya. Ada di gerbang, Watas, namanya Watas. Di Watas itu udah keluar gerbang, udah sampai sudah ke Bengkulu. Iya, tapi masih pinggir, Mas. Ya, kayak gitu ya. Jadi tetap yang pertama meningkatkan kompetensi diri. Tetap kita sebagai PNS meningkatkan kompetensi diri. Ya, mungkin Dr. Alfi merasa ini kayaknya ada ilmu baru tentang kedokteran. Nah, saya harus tahu ini. Nah, maka kita harus terus belajar. Ya. Kemudian yang kedua membantu orang lain belajar.
Artinya, kita suka menolong orang ketika orang lain itu perlu sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sehingga dia belajar, orang tersebut belajar dari kita. Nah, artinya kita sudah menerapkan itu. Ya, oke. Di tempat kalian, pernah tidak kalian mengalami ada PNS atau pegawai di sana itu yang dari segi usia itu sudah senior? Ya, mirip-mirip Pak Nila maksudnya itu. Tua-tua gitu. Ya, yang masih kalau misalnya dihadapkan dengan laptop dia masih bingung. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Sedangkan kalian ini dari generasi milenial, ada yang dari Gen Z gitu ya, yang sudah dekat dengan teknologi. Pernah tidak kalian mengalami? Dek, dek, ini cara mana dek caranya dek? Ajarin dulu dek, ayo nih katanya itu. Pernah tidak ngalami? Pernah, Atau Pak. kakaknya ajarin dulu? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, ketika kalian misalnya membantu mereka itu atau membantu yang menanyakan tadi kepada kalian, maka kalian sudah menerapkan nilai kompeten yang kedua, yaitu membantu orang lain belajar. Ya, jadi selain orang tersebut dapat ilmu baru dari kita, kita juga bisa mengasah ilmu kita. Ya, karena kadang-kadang kita lupa kan, ilmu itu kalau tidak diterapkan bisa lupa, benar kan? Iya, saya S1 S2-nya bahasa Inggris, dulu guru bahasa Inggris. Sekarang saya sudah mulai mengalami ada beberapa yang sudah mulai lupa, ya. Karena tidak diterapkan. Di diklat ini ya tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Tidak ada mata pelatihan bahasa Inggris. Iya. Maka saya S3-nya tidak ngambil bahasa Inggris. Saya ngambil administrasi pendidikan. Ya, manajemen administrasi pendidikan. Karena saya pikir ya nanti tidak diterapkan juga kan gitu kan. Makanya kadang-kadang saya ngajar pakai ya istilah-istilah bahasa Inggris sekali-sekali gitu ya. Gitu. Jadi selain kita membuat orang lain belajar, kita juga mengingatkan kembali. Nah, ketika kita mengingatkan kembali ilmu yang kita dapat, kita ingat kembali, maka kita sudah mengembangkan kapabilitas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, ya. Jangan kau mas, kalau misalnya ada mas bantulah ini. Oh ya ini tidak pacak-pacak kemarin diajari. Wah itu banyak itu nilai yang dilanggar itu. Nilai kompeten, nilai orientasi pelayanan. Itu. Oh ayo nih, tidak pacak-pacak. Oh ini beda pacak. Gitu ya. Tapi tetap ya yang mana yuk? Nah, yang ini ya ini gini gitu ya. Artinya dua nilai kita terapkan dalam satu kegiatan ya, nilai kompeten membantu orang lain belajar, juga nilai tadi, nilai berorientasi pelayanan ramah tadi ya. Oke ya, oke gitu ya. Cuma kadang-kadang memang gitu ya, harap sabar ya kalian juga nanti kalau misalnya mendapatkan apa ya, eh, WA saya kemudian saya slow respon, harap sabar ya, jangan dibanting ya, memang cek itu wong tua ya. Iya, karena saya ini sekarang ini sejak ya di atas umur 50 nih sudah mulai masuk ke anggota PDI. Tapi tidak ada P-nya, PDI saja. Penurunan daya ingat. Iya, kalau kan iya, jadi sudah mulai penurunan daya ingatnya. Ya. Oke, makanya untuk mengantisipasi itu kadang-kadang saya ya ikut belajar kembali, baca-baca lagi. Kebetulan saya senang baca. Dari SD dulu senang yang namanya membaca itu senang. Ya, buku-buku tuh saya lahap semua itu, buku fiksi, buku non fiksi pokoknya. Oke. Ya, saya baca kembali. Malahan saya juga karena hubungannya dengan ngajar ini, maka saya punya juga beberapa akun medsos. Saya punya akun TikTok, punya akun Facebook, punya akun Instagram. Itu tadi supaya saya dekat dengan peserta gitu. Karena peserta ini kayak kalian ini kan, saya yakin kalian pasti ada semua ini akun media sosial. Nah, mungkin ada ketika saya masuk ke dunia kalian, ke dunia anak-anak muda, maka saya harus bisa menyesuaikan. Ya, jangan sampai nanti, oh Bapak ini wong lamonian, ngomongnya mau istilah itu. Kami tidak ngerti Pak apa maksudnya istilah itu. Nah, tapi saya gunakan istilah yang anak muda. Ya, oke. Makanya kata saya kemarin waktu ngajar di ISU itu, ya kata saya kalian ini sebagai PNS, kenapa kita belajar tentang isu? Nanti agenda ketika belajar tentang isu juga. Karena kalian tidak boleh statue, kata saya. Oh, statue, Bapak tahu boleh ya statue dengan lingkungan sekitar. Ya, nggak boleh kalian statue dengan lingkungan sekitar. Apa yang terjadi kita harus peka. Nah, gitu. Ya, oke. Baik. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, jadi ingatkan bahwa dalam bekerja itu lakukan yang terbaik. Ya, saya ingat waktu saya kuliah dulu ada dosen yang memberikan
apa ya, semacam kata-kata bijak lah, katanya whatever smallest your job is, do it well. Sekecil apapun pekerjaanmu, lakukan dengan baik, katanya. Jangan mentang-mentang, wah ini kecil gawe ini ya, bacoannya kecil. Tapi kita mulai sembarangan ngerjakan, ya. Tapi tetap sekecil apapun pekerjaan tetap kita lakukan. Artinya kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya harmonis, nilai harmonis dari berakhlak tadi. Nah, harmonis ini lebih kepada bagaimana kita bersosialisasi, lebih kepada bagaimana kita membangun hubungan, ya. Misalnya kalau dalam agama Islam itu hablum minan nas, nah, gitu ya. Bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama rekan kerja kita dalam satu organisasi tersebut, ya. Jadi ya seperti tadi kan tadi kata bilang kayak Dimas, tapi kan saya dari Palembang katanya. Jadi bisa saja di tempatnya Dimas itu tempatnya Yani itu, Yani juga dari ada orang dari Rupit, ada orang dari Sumatera Barat, ada orang misalnya dari Musirawas gitu ya. Nah, kan tidak homogen dia. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang pegawai negeri sipil itu menciptakan keharmonisan dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman, rekan kerja maupun sesama ASN maupun kepada atasan kita. Nah, itulah penerapan nilai harmonis, ya. Jadi kalau kita lihat maknanya harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kita harus saling peduli, ya. Ini jangan mentang-mentang, ini wong Rupit, wah ini wong misalnya Musirawas. Nah, pokoknya karena saya orang dari Musirawas, misalnya atau dari Musirawas, maka ketika wong Rupit terjadi kesulitan, ya kita statue tadi ya, kita statue ya. Kalau kata orang Palembang tuh CCDT gitu. Iya, cak-cak tidak tahu gitu ya. Nah, gitu ya. Ya tidak demikian konsepnya. Jadi kita harus membangun keharmonisan, ya, termasuk juga dengan memberikan pelayanan kayak Dokter Alfi, ya. Jadi misalnya ada pasien itu Dokter Alfi kenal, ini kenal, ini kami satu kampung atau daerah, pelayanannya dibedakan, ya. Yang ini siapa ini yo? Kayaknya uang dari dusun nih, uang dari dalam. Sudah, akhirnya Dokter Alfi sembarang saja, bukan seperti itu. Tapi tetap kita hargai setiap orang, termasuk ya orang masyarakat yang berurusan ke kita. Nah, jadi di harmonis ini panduan kode etik atau panduan perilaku yang pertama itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Apa latar belakang suku, latar belakang agama, ya, latar belakang bahasa, ya, latar belakang apalagi kebudayaan. Pokoknya walaupun latar belakang yang berbeda tetap kita hargai. Tetap hargai dia sebagai kita sesama manusia, kita sesama misalnya kalau dengan teman itu sesama PNS di situ. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kode etik atau panduan perilaku yang kedua dari harmonis ini suka menolong orang lain. Apa bedanya yang tadi yang kompeten? Kalau kompeten tadi kan ada tadi, mana tadi kompeten tadi ya? Oke, mana tadi kompeten ya? Nah, kompeten tadi kan membantu orang lain belajar, gitu kan? Kalau yang ini suka menolong orang lain. Nah, kalau ini lebih kepada konteksnya, suka menolong orang lain itu menolong dalam hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan atau bersosialisasi. Nah, kalau dalam belajar itu kan biasanya berhubungan dengan pekerjaan, tapi kalau ini kan berhubungan dengan misalnya begini, ketika misalnya teman kita, ya, misalnya di sini ada yang satu kantor dah ini. Misalnya ketika kita misalnya teman kita dalam satu ruangan itu yang itu kayaknya kerjaannya banyak, kemudian yang kita kerja selesai, apa salahnya kita bantu kan? Ini kan belum jam pulang juga, misalnya masih jam kerja, ya kan kita bantu. Artinya kita menunjukkan, menerapkan nilai harmonis di situ, yaitu suka menolong orang lain, ya. Atau misalnya ketika teman kita terjadi musibah, mungkin dia di opname atau dirawat di rumah sakit, ya kita besuk, kita berikan semangat gitu ya. Atau misalnya ada keluarganya mendapat musibah, kemudian misalnya ada yang meninggal keluarganya, tetap kita ngelayat gitu. Itu kita menunjukkan bahwa kita menerapkan nilai harmonis di situ, ya. Oke. Dan yang terakhir itu kode etiknya membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Kita sebagai PNS kita harus membangun lingkungan kerja tempat kita yang kondusif, yang orang-orang di dalamnya itu merasa nyaman untuk bekerja. Ya. Iya, bukan kita nekan atau kita makso ya. Itu. Jadi kita bagaimana caranya orang itu nyaman, betah dia. Lagi yang seruangan dengan kita. Oh enak ya seruangan sama Yani nih ya katanya misalnya seperti itu ya. Ya kita kalau misalnya itu kita tanya dia bantu jawab. Misalnya kan kalau misalnya kita kayak sibuk, Yaninya sedang habis kerjaan, kita dibantunya seperti itu. Nah, itu artinya Yani sudah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ya, sudah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di situ. Ya, jadi orang itu tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dibully. Ini juga termasuk bullying juga kan. Ada juga kan di rekan sekerja itu yang bully membuli kan, bukan hanya di sekolah kan. Iya, jadi kita setiap kali jangan pilih-pilih dalam berteman di kantor itu, jangan pilih-pilih. Walaupun mungkin waktu kuliah atau sekolah dulu kalian punya circle, sekarang namanya circle ya. Kalau zaman dulu namanya geng, ya kalau sekarang circle, punya circle. Kebetulan di kantor juga kita punya circle, ya tetap kita perlakukan sama yang bukan di circle kita, ya. Oke, yang bukan di geng kita, kita tetap kita perlakukan sama, kita hargai, ya. Pada saat misalnya rapat, misalnya ada teman kita yang berbicara, tetap kita dengarkan. Walaupun menurut kita, ini kayaknya biasa saja, atau misalnya ini, wah ini kayaknya sudah tadi, kok diulang lagi, tetap kita dengarkan. Tetap kita menghargai. Agak susah kita memang menghargai ya. Kadang-kadang orang itu maunya dihargai, tapi tidak mau dihargai. Gitu ya. Ya, kata penyanyi dangdut yang dulu, zaman Pak dulu, katanya mau nyubit tak mau dicubit. Katanya itu ya. Itu kalian belum tak tahu ya. Karena itu jadul ya. Iya. Iya, ketika saya mendengar nanya dengan gen kalian, gen Z, tahu enggak lagu itu? Enggak tahu. Aduh, saya baru menyadari. Ternyata saya sudah tua ya. Iya. Begitu cepat waktu berlalu. Oke, jadi gitu ya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Baik, bisa bercerita coba Ika, Kak, cerita Kak. Gimana Kak penerapan nilai harmonis di kantormu Kak? Ada enggak? Menurut Ika, wah ini sudah menekan nilai harmonis gitu. Pernah enggak? Atau ada enggak? Silakan Kak. Ya, izin Pak. Ada Pak. Misalnya di mana Kak? Contohnya itu kemarin kebetulan ada kedatangan tenaga baru Pak, pegawai kontrak baru dari Korwil yang dipindah tugaskan di Dinas Pendidikan. Nah, jadi di situ dalam rangka membangun suasana yang harmonis, jadi kita semua itu perkenalan sama kakaknya, karena kakaknya juga baru, terus mempersilahkan kakaknya duduk di ruangannya. Pokoknya memperlakukan pegawai kontrak baru itu sebagai saudara gitu, karena kakak itu bakal menjadi bagian dari Dinas Pendidikan juga, Pak. Gitu. Oke. Jadi intinya kalau misalnya dari kesenioritas bekerja, ya Ika termasuk yang senior karena dia baru kan? Iya. Ya, jadi sebagai senioritas, ya Ika tidak memperlakukan dia seperti ya kayak di kuliah itu ya, kayak ospek itu kalau dulu ya. Kamu kerjakan ini, gitu ya. Kamu kerjakan ini, saya mau makan seblak dulu ya. Ya, tapi ya tetap kita ajak, gitu ya, kita bantu. Termasuk suka menolong orang lain juga itu Kak. Kita Iya, Pak. jelaskan, oh di sini kerjanya seperti ini, misalnya itu. Ya mungkin ada hal-hal yang baru kan, karena Ika walaupun berapa bulan duluan di situ kan, Ika misalnya lebih paham. Ketika dia bertanya kan, Bu ini gimana Bu ngerjainnya? Nah Ika paham ya bantu jelaskan, gitu ya. Oke, sehingga benarkah sehingga orang tersebut mungkin yang baru tadi dia merasa nyaman untuk masuk situ gitu. Artinya Ika sudah menerapkan nilai harmonis membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, thank you Ika. Iya, Pak, sama-sama. Iya, ngomong-ngomong udah banyak juga yang ngomong tadi ya. Ada Alfi, ada Alvin, Ika, Dimas tadi ya. Iya, kita ini dulu lah. Kita apa? Kita terapkan dulu nilai harmonis di kelompok kita ya. Jadi untuk yang berbicara tadi, yang sudah ngomong, sudah cerita tadi, mari kita hargai dengan sama-sama memberikan tepuk salut. Tepuk salutnya gini. Prok 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 salut salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut. Ulang lagi, salut. Oke. Baik, yang sudah ngomong tadi mari kita hargai, mari kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut.
Ayo, Prof. Salut, 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 Salut. salut, Salut. salut. Halo. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang selanjutnya itu nilai loyal ya. Loyal ya. Ya, loyal. Loyal ya. Ya. Kalau arti katanya loyal itu kayak bikin ini ya. Bikin masakan yang kebanyakan air itu ya. Tahu ya? Oh, loyal ya, itu loyal bukan loyal. Ini loyal. Iya. Loyal itu maksudnya berdedikasi dan menemukan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita langsung saja ke kode etiknya bahwa yang pertama ya panduan perilaku kita yang loyal, kita memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Jadi ketika misalnya di lingkungan kerja kita ada orang atau bahkan kita sendiri yang mengajak untuk paham radikalisme misalnya, atau kita menolak Pancasila, nah itu jangan dilakukan, itu melanggar nilai loyal. Jadi kita harus teguh bahwa ideologi kita cuma satu, yaitu ideologi berbangsa dan bernegara ini Pancasila. Dan juga yang terakhir tidak kalah pentingnya, setia kepada pemerintahan yang sah. Ya, walaupun mungkin waktu pemilihan presiden kemarin itu kalian tidak memilih 01 ya kemarin tuh ya. Yang terpilih misalnya 0 berapa. Wah, ini bukan presiden pilihan saya. Maka kita mengkritisi ya, kita memprovokasi. Istilah wong lingga tuh ngajum ya. Ngajum tuh memprovokasi. Ngajum kan ya. Kita memprovokasi dah. Jangan sampai kita pokoknya kita katakan ini tidak benar nih yang pemerintah nih ngurus ini. Nah, padahal kalian sudah jadi PNS itu sudah menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan. Jadi secara tidak langsung kalau kalian menjelek-jelekan pemerintahan, kalian juga seperti apa? Menepuk air di dulang, kepercik muka sendiri. Artinya kita mengatakan diri sendiri, ya kan? Ya, tetap kita pegang teguh. Ya, oke. Termasuk juga misalnya dengan atasan. Ini hubungannya dengan yang kedua. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Ketika ada teman kita misalnya ASN melakukan hal-hal yang menjadi gosip, menjadi isu, hangat, menjadi viral, ya tetap kita jaga nama baiknya. Jangan kita ikut-ikutan. Ya, viral misalnya di medsos, kita langsung mengeluarkan ujaran kebencian. Dia orang, wah, ini kan temannya ini satu kantor. Kok gitu ya? Gitu ya. Oke, jadi kita jaga nama ASN. Juga pimpinan juga ya, yang kata saya tadi, yang pemerintahan yang saya tadi, ketika misalnya kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kepala dinas kita, atasan kita ya, oke, maka kita mulai keluar dari kita. Bos kami tuh kami gini ya, tetap kita jaga nama baik ya. Ketika kita tidak setuju dengan atasan, tidak setuju misalnya dalam sikap, atasan kami tuh kanjinian, tahu kanji tidak wong Jambi? Wong Bungo, atasan kami tuh kanjinian katanya kan, iya melirik, nah, gitu ya. Ya tetap kita jaga supaya atasan kita tidak kanji gitu ya, dari kita gitu ya. Jadi jangan kita ngomong yang kita lihat itu bukan sikapnya, tapi kita lihat kebijakannya. Ya, yang kita lihat, yang kita isi. Jadi ketika misalnya rapat, dia melakukan kebijakan terbaru tentang melakukan pekerjaan dan bagus, ya walaupun kita tidak setuju dengan sikapnya, tetap kita jalankan. Nah, artinya tadi kita ada dua, kita setia kepada pemerintahan yang sah, kita juga menjaga nama baik pimpinan, instansi dan negara, instansi juga. Ya. Jangan terjelek-jelekan, Mas. Lemah ya kamu di sini misalnya kan. Oh, kami di Setwan Susanian, kami lembur. Iya gitu ya. Enak ya kamu misalnya ini. Nah, tunjangannya besar, dapat duit ini ya. Jangan dibanding-bandingkan, ya. Ya, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Ya, kita tidak boleh iri dengan rezeki orang. Ya kan? Ya enggak benar, Dok ya? Iya, rezeki kita tuh sudah Iya, ditata. Bapak. Ibarat gelas ini. Nah, rezeki kita tuh kira-kira seperti gelas inilah, di air dalam gelas ini. Ya, begitu rezeki ini wadah, misal anggap saja ini rezeki kita. Nah, ini air ini rezeki kita. Kalau kita paksa, apa yang terjadi? Airnya meluber. Maksudnya itu apa? Kita berusaha, pokoknya kita maksa-maksa menghalang secara
untuk mendapatkan misalnya uang, akhirnya uangnya keluar kan. Anak sakit lah gitu kan, dapat musibah lah gitu kan, akhirnya udah keluar gitu. Misalnya dapat musibah, kemarin kita harus menyantuni orang lain. Nah, itu mungkin memang sudah rezeki dia melalui kita gitu. Oke? Oke. Ini agak-agak sedikit ini juga saya ya. Iya. Agak sedikit berdakwah juga ya. Iya. Ya, mungkin karena saya sudah ini ya, sudah putih ya. Istilahnya saya ini sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah masuk ke dunia putih ini. Udah putih. Ya, kalau Dimas nih masih nih dunia hitam ya Mas ya. Iya, belum ada putihnya kan? Udah Taslin ya. Masih dunia hitam ya Taslin ya. Apalagi sekarang kalau botak. Itu udah kelihatan dunia putihnya. Iya. Tapi kalau saya lihat yang tiga cowok di ini kayaknya sudah ini ya, sudah layak semua untuk jadi kabit ya. Iya betul ya. Iya. Dimas, Alvin, Taslin sudah layak semua untuk jadi kabit ya dengan kondisi sekarang. Kenapa? Kabit itu kepala bidang, karena kepalanya sudah bidang kan. Oke, just kidding. Jangan marah ya, Opin, Taslin, Dimas, gak marah ya. Iyo, marah dengan Pak. Oke, oke. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, ini kaitannya juga dengan yang tadi. Tidak menyalahgunakan wewenang. Maksud juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Ketika kalian misalnya mungkin besok-besok diminta untuk misalnya membantu di subak keuangan. Kita tahu, oh ini anggarannya sekian, ini kok pengeluarannya sekian gitu. Oh ini kayaknya anggaran sekian, jangan disebarkan. Itu sudah termasuk. Kenapa? Karena seperti kata saya tadi, itu bisa menimbulkan konflik. Itu bisa menimbulkan konflik. Nah, kalau kita sudah menimbulkan konflik di antara rekan kerja kita, itu sudah masuk ke yang ini tadi. Melanggar juga kode etik harmonis. Tidak membangun lingkungan kerja yang kondusif. Gitu ya. Jadi kita menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita rahasiakan. Tidak boleh dikeluarkan. Cukup orang-orang tertentu saja yang tahu. Ya, itu tadi supaya tidak terjadi potensi konflik di lingkungan kerja kita. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah adaptif. Nah, ya kalau kita lihat di adaptif, kita langsung saja ke kode etik. Di adaptif ini lebih berbicara kepada bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita selaku PNS ini selalu berinovasi. Prinsip berinovasi itu cuma 3, ya. Oke, cara kita melakukan inovasi cuma 3. Apa yang disingkat dengan ATM. Tahu ATM? Iya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita sebagai seorang ASN ini ya bisa berinovasi. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Ya, misalnya ketika misalnya Taslin melihat di tempat Hana, tempat Hana ini kayaknya misalnya pengarsipan suratnya sudah bagus ini, sudah pakai ini. Tempat Taslin belum. Sudah Taslin ngamati, wah kalau begitu kata Taslin, tempat saya juga saya mau buat seperti itu deh, suratnya mau saya digitalkan. Artinya sudah Taslin sudah meniru. Yang ketiga apa tadi? Modifikasi. Oh kayaknya yang Hana ini ada kelemahannya, ada kekurangannya kalau di tempat saya. Tidak bisa diberlakukan seperti itu. Maka saya harus sesuaikan dengan tempat saya. Artinya Taslin sudah memodifikasi. Ya, jadi kita sebagai seorang ASN itu ya harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ya, kembangkan terus kreativitas kita, berpikir kreatif kita itu kembangkan. Ya, terus pikir, wah ini gimana caranya? Berpikir terus kita kan, wah ini gimana caranya supaya pekerjaan saya ini mudah, pekerjaan saya ini lancar. Karena pada intinya inovasi itu adalah pekerjaannya itu biasa, sama, tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Gitu inovasi. Inovasi itu dasarnya dari kreativitas. Dalam berinovasi, kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lingkungan kerja kita. Kalau dulu misalnya ngetiknya pakai mesin tik, kalian tidak nemu ya. Kalian bukan generasi saya ya. Saya lagi-lagi saya cerita zaman dulu ya. Iya, kalau dulu ngetiknya pakai mesin tik, sekarang sudah ada laptop. Ya kita terus menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri. Artinya kita sudah beradaptasi. Ya,
Karena kadang-kadang mungkin kalian juga pernah melihat mungkin ya mengalami mungkin berapa bulan di kerja ini ada kadang-kadang pegawai yang senior dari segi umur tadi, sudahlah untuk apa pakai itu. Saya biasanya nulis sudah saya tulis, saya taunya dari pertama pegawai nulis inilah. Nah, itu tidak menyesuaikan diri namanya. Ya, pokoknya kita harus menyesuaikan diri. Dan yang ketiga kita bertindak proaktif. Jangan nunggu dulu. Oh, ini kayaknya katanya dari suruh atasan misalnya Alvin ini ada ini informasi terbaru nih tentang hukum misalnya. Ayo kamu berangkat sana, Vin. Nah, tapi Alvin sendiri, ini kayaknya ada ilmu baru tentang ilmu hukum nih ya, yang berhubungan dengan tugas saya di bagian hukum. Ya, dicari-cari, browsing. Oh, ini ada seminarnya, ikut. Gitu. Memang kita bertindak proaktif. Kita jangan menunggu disuruh, jangan menunggu saat butuh. Karena ilmu itu tidak rugi. Ilmu itu tidak rugi kan? Ada baik manfaatnya kan? Tidak dipakai sekarang, besok-besok bisa dipakai, gitu kan? Iya kan? Iya. Jadi walaupun misalnya di tempat Alfi belum ada tentang alkes yang canggih, misalnya, ya tapi tidak salah kalau Alfi belajar, gitu kan? Nanti begitu misalnya barangnya masuk, nah Alfi sudah paham. Oh gini. Artinya kita yang proaktif, ya kita yang proaktif. Dan yang terakhir itu adalah apa tadi? Terakhir kolaboratif. Nah, jadi tentu saja dalam bekerja kita tidak bisa sendirian. Kuncinya kita perlu kerja sama, ya kan? Dalam Alfi misalnya tidak bisa Alfi sendirian. Alfi perlu perawat. Ketika inform concern kan Alfi perlu tahu misalnya data suhu, data potensi. Nah, itu kan dilakukan oleh perawat. Ketika misalnya Alfi memberikan obat, Alfi perlu tenaga farmasi. Perlu apoteker. Apoteker, betul. Iya kan? Nah, artinya kita perlu kerjasama. Itu kerjasama yang internal. Kerjasama dalam satu organisasi. Bisa juga kerjasamanya yang eksternal. Ketika Alfi misalnya mau mengadakan penyuluhan misalnya tentang PHBS kepada misalnya anak-anak SD, maka Alfi perlu kolaborasi kerjasama dengan sekolah, dengan dinas pendidikan. Iya kan? Iya. Bisa. Wah, saya mengeluarkan punya anak SD. Pokoknya saya datang saja atau misalnya saya undang anak-anak SD itu, ayo datang misalnya ke puskesmas ini atau ke sini kita penyuluhan. Nah, kita perlu kolaborasi. Ya, kita perlu kerjasama. Nah, ketika kita melakukan kolaborasi, kita terapkan nilai-nilai ini atau panduan perilaku ini. Yang pertama apa itu? Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Ketika kita bekerja dalam tim, kita jangan monoton, ya. Oke, jangan menang sendiri. Wah, ini kelompok ini pokoknya saya harus maju. Orang lain terserah. Ketika orang ngomong sudah tidak usah kita dengarkan. Nah, itu. Termasuk di kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa ini? Kelompok Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, 3. Pak. Nah, termasuk di kelompok 3 ini, ya. Jadi kelompok 3 ini harus kompak juga, harus kolaborasi juga. Ketika nanti pada saat misalnya menyelesaikan tugas asinkronus, ya, mungkin misalnya Hana bingung, dia tanya ke Ika tahu, ya dibantu gitu ya. Itu kan? Atau misalnya Ika ngomong, iya kayak tidak salah penjelasan Coach Ariel gitu ya. Coba kita tanya lagi dengan Alvin. Tanya lagi dengan Alvin. Ini kita kolaborasi. Ya. Pokoknya dalam satu angkatan 8, terutama ini kelompok 3 ini, lulus 1, lulus semua ya. Iya jangan yang penting aku lulus lah, terserah anak lulus, nak Ida terserah. Jangan. Kita tetap, makanya kita perlu kolaborasi. Harus jaga-jaga kekompakan ya. Ya karena kalian kelompok ini sampai selesai latsar tadi tetap di kelompok inilah. Ya. Di agenda ketiga, di agenda keempat sudah masuk coach. Di agenda keempat, di coaching juga sama, tidak terpisahkan. Nanti pada saat klasikal baru digelebur jadi satu angkatan. Ketemu nanti kalian dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, makanya harus kompak, harus jalin kerjasama. Ya, iya. Ada tidak di kelompok ini yang nak menang dewek, yang tidak menghargai kalau diskusi? Yo, ngaku. Nah, ya. Sekarang lah tahu ngomong kalau udah menang dewek. Atau Coach Ariel, kita harus bekerja sama, menghargai, gitu ya. Menghargai apa tadi? Nilai tadi. Menghargai, apa tadi? Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
tentu saja dalam bekerja sama. Tadi kan kita ada pihak lain, kita kolaborasi. Kita harus terbuka. Ketika orang memberikan kritik, memberikan saran, ya kita terima. Ya, jangan kalau bahasa kita tuh misalnya seperti tadi, contoh si siapa tadi? Ika ya tadi ya, yang dinas pendidikan tadi. Contoh Ika tadi, Ya, Pak. mentang-mentang dia pegawai baru, dia sarankan, sudahlah kamu kan tahu, duluan aku nih, aku lah 2 bulan di sini nih. Awak baru kemarin sore, nak ngasih-ngasih. Jangan ya, tetap kita terima. Oh iya ya, iya ya, nanti kita sama-sama. Nah, gitu ya. Pokoknya tetap kita terima. Jadi terbuka dalam bekerja sama. Kita tidak mendominasi dan juga kita tidak diktator. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita gerakkan. Oh, di sini ada fasilitas, ada laptop kita pakai. Ya, ketika kalian misalnya diaktualisasi nanti kalian mau lakukan edukasi, misalnya mau membuat leaflet atau brosur, ya kita gunakan laptop kantor, kita gunakan kertas, kita gunakan untuk mencetak itu. Lah, Pak, tadi kata Pak tadi itu KG tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai peruntukannya. Ya tetap sesuai. Kenapa? Yang kalian lakukan aktualisasi nanti itu ada hubungannya dengan pekerjaan kalian. Ya kan? Yang salah itu kalau misalnya kalian kuliah, tugas-tugas kuliah itu kan untuk kepentingan pribadi kan? Tugas-tugas kuliah, pakai kertas kantor, pakai printer kantor, sampai terusak-rusak printernya, ya. Iya gitu. Nah itu yang salah, yang tidak bertanggung jawab tadi. Tapi kalau untuk aktualisasi itu tetap masih ada hubungannya dengan tugas kalian selaku PNS di situ, ya. Oke, baik sampai di sini ada yang ditanyakan tentang nilai berakhlak, silakan. Ada pertanyaan? Ya, mohon maaf agak cepat sedikit Pak ya, karena Pak ada seminar hari ini, evaluasi rancangan aktualisasi Angkatan 3. Baik, kalau tidak ada, terakhir kegiatan kita adalah penjelasan tugas asinkronus. Ya, oke, sebentar. Ini kemana ya? Kok dia tidak mau berpaling ini? Tidak mau berpaling. Saya ini tutup. Oke, ya, selanjutnya adalah penjelasan tugas asinkronus. Ini macet ini PowerPoint-nya ini. Bentar. Sebentar saya kembalikan dulu ke sini. Oke. Mana ya? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, pembelajaran kita daring ini ada 2 jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Nah, di mana asinkronus itu kalian diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor atau fasilitator. Apa tugasnya? Kita ada 4 hari. Jadi, setiap hari kalian harus membuat learning journal. Learning journal. Hari keempat, 5, 6, dan 7. Untuk hari keempat, hari ini tidak ada tugas individu yang lain. Ya, cuma 1 individu dan 1 tugas kelompok, di mana tugasnya bernama tokoh berakhlak. Ya, untuk hari kelima ada 2 tugas individu, 1 tugas kelompok. Tugas individu selain learning journal ada berakhlakologi di lingkungan kerja, dan tugas kelompoknya benchmarking nilai-nilai berakhlak. Kemudian untuk hari ke-6 ada 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Selain learning journal ada tugas aktualisasi nilai-nilai berakhlak, kemudian tugas kelompoknya analisis kasus nilai berakhlak. Untuk tugas hari ke-7, hari terakhir di pembelajaran agenda kedua, itu selain learning journal ada tugas individual namanya digital individual branding. Oke, baik, sekilas saya paparkan satu persatu ya. Oke, dan tugas ini sudah saya kirimkan di Google Classroom ya. Oke, saya kirimkan Google Classroom. Nanti silakan dibuka di Google Classroom, itu per hari sudah ya di format PDF. Oke, mana tugas asinkronus? Pembagian kelompok. Langsung aktualisasi. Salah, bukan yang ini ya. Sebentar. Ya, nanti tugas asinkronus, kita langsung saja ke hari. Nah, ini. Ya,
hari keempat. Jadi learning journalnya sama, setiap hari ya selama 4 hari ini kalian buat video, kemudian isi video itu cerita substansi dan proses pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya. Kemudian durasi videonya maksimal 5 menit dan dikumpulkan, kok hari Senin? Hari ini apa? Senin ya? Oh betul ya, betul. Ya, kumpulkan hari Senin tanggal 4. Kemudian untuk tugas kelompok ada video role model tokoh berakhlak, di mana kalian diminta untuk mencari video, kemudian mengcompile video, kemudian dalam video tersebut ya kalian membuat pernyataan tentang penerapan nilai berakhlak oleh tokoh yang dimaksud. Ya, jangan lupa cantumkan sumber video dan diupload di media sosial masing-masing anggota kelompok. Pengumpulannya hari ini, paling saya tunggu jam 23:59. Di hari kelima sama ada LJ, kemudian ada berakhlakologi di lingkungan kerja, di mana saya minta kalian untuk menuliskan atau mengidentifikasi 3 kegiatan aktualisasi untuk nilai-nilai berakhlak ini. Ya, jadi 3 untuk penerapan nilai berorientasi pelayanan, 3 untuk akuntabel dan seterusnya. Ya, di mana ya itu penerapan dari nilai-nilai berakhlak oleh siapa saja yang ada di kantornya. Dimas oleh siapa saja yang menurut Dimas orang-orang di sekretariat dewan, sekretariat DPRD yang menerapkan nilai berakhlak, ya. Pada saat apa kegiatannya? Kemudian ini ada petunjuknya. Untuk tugas kelompok kalian melakukan benchmarking, semacam studi lah, ya, studi banding atau studi apa gitu ya. Tapi ini benchmarking namanya. Kita memotret tentang penerapan nilai-nilai berakhlak, baik itu di instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan BUMN maupun swasta, terserah mau di mana. Ya, oke. Di hari ke-6 ada LJ, kemudian ada deskripsi aktualisasi nilai berakhlak. Nah, kalau yang tadi kita melihat ini tadi di hari ke-5 ini kita melihat keseluruhan. Nah, kalau di hari ke-6 ini ya itu kalian menggambarkan kegiatan yang sudah kalian lakukan yang menerapkan nilai berakhlak. Jadi kalian bikin video di mana kalian jadi talentnya. Nah, kalian menerapkan nilai berakhlak. Ya. Buat misalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Agung, peserta Latsar. Oke, berikut saya akan menceritakan kegiatan saya yang menerapkan nilai berakhlak. Satu kan, berorientasi pelayanan. Nah, Dimasnya lagi apa? Mungkin ada yang datang, Dimas nyambut gitu ya. Didubbing saja. Ya. Nah, kemudian nanti diterapkan ada teks di situ, nilai apa yang diterapkan. Nah, misalnya yang Dimas tadi misalnya ada menyambut tamu, kemudian ada tulisan di bawahnya itu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Artinya nilai itu yang diterapkan. Begitu juga akuntabel dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian tugas kelompoknya, ini tugas untuk individu hari ke Rabu nanti ya, di ini, itu analisis kasus. Kalian menganalisis kasus juga berkelompok nanti terhadap penerapan atau pelanggaran nilai-nilai berakhlak ini. Ya. Kemudian hari terakhir ada learning journal. Kemudian ada digital individual branding. Kalian juga bikin video, tapi videonya bukan pakai kalian, tapi pakai animasi. Di mana isinya semacam kebulatan tekad kalian selaku pegawai negeri sipil akan menerapkan nilai berakhlak ini. Oke, misalnya ketika misalnya menerapkan nilai apa misalnya, nilai-nilai berorientasi pelayanan, nah, apa tekad kalian? Ya, kebulatan tekad kalian dalam bentuk animasi, ya, animasi. Oke. Jangan lupa kedisiplinannya untuk mengumpulkan tugas tepat pada waktunya ya. Karena ini sudah saya kunci kalau lewat ya. Jadi jangan gunakan prinsip kalau bisa dikumpulkan besok, kenapa harus kumpulnya hari ini gitu ya. Oke. Sama seperti waktu pengerjaan, kita belajar disiplin. Oh, hari ini kerjakan yang ini dulu, besok kerjakan yang untuk tugas besok ya. Makanya saya pisah tugasnya itu supaya kalian tidak pecah fokus. Nanti hari ini sudah mikirin nanti tugas 7 saya apa ya, mulai bikin tugas ke-7, akhirnya tugas hari ke-4 ketinggalan ya. Jadi di Google Classroom saya sudah terkunci. Kalau kalian terlambat mengumpulkan, maka kalian akan mana ya? Itu sebentar. Saya buka dulu tugas kelas. Nah ini. Ya, kalau kalian terlambat mengumpulkan, maka kalian akan ditulis
terlambat. Iya, harus tepat waktu ngumpulkannya ya. Nah, ini. Oke, nah, jadi kayak hari ini agenda kedua, hari pertama. Agenda satu, yang mana agenda dua, agenda tiga, agenda dua, ini. Nah, kayak hari ini. Nah, ini hari ini tugas learning journal misalnya. Ya, itu sudah saya kunci di sini, tidak boleh telat. Ya, oke. Nah, di sini. Nih, tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Nah, jadi ya jangan sampai kamu ngumpulnya besok. Kan paling lambat jam 12 malam, paling lambat. Tapi kalau sudah selesai jam 12 siang ya sudah, kumpulkan. Ya jangan nak nunggu jam 12 malamnya, dia ketiduran kamu. Ya. Oke. Dan ini dijadwalkan jam 9.30 karena kita cepat, saya robah saja ya. Saya robah saja, jangan dijadwalkan. Saya langsung saja untuk yang hari ini. Kalau untuk besok, baru besok. Ya, saya langsung tugaskan. Oke, nah, jadi sudah bisa dilihat di Google Classroom-nya ya. Untuk tugas hari ini, tugas learning journal dan juga tugas kelompok. Dan ini cuma 10 orang, nama-nama kalian yang ada. Jadi begitu misalnya kalian ada, kemarin ada kasus tuh yang nanya, Coach, Pak, kenapa Pak katanya? Aku kok dapat tugas juga dari TWE yang lain. Udah jangan dikerjakan ke saya. Mungkin yang itu salah klik nama mungkin kan, ya. Jadi yang tugas yang dari saya ya. Oke, ini sebentar editnya di mana sih? Ini saya edit dulu. Saya edit, saya ganti. Mana pengumpulannya ya? Kok menyimpan? Walah, tugas kelompok saya edit. Kok menyimpan ya? Yaudah nanti saya robah, saya buat tugaskan. Oh, udah keluar ya? Udah ada keluar ya? Sudah ada keluar. Sudah bisa dilihat. Jadi sudah bisa dibuka di Google Classroom-nya. Oke. Baik. Untuk kelompok ini kelompok 4 ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke. Nah, untuk kelompok 3, tugas hari ini pembagian kelompoknya ya, dicatat ya. Oke. Bentar. Nah, untuk hari ini ya kelompok 1 itu ada Alvin, Dimas, semua ya. Ada Alvin, Taslin, Hana, Alti, dan Siti Trimarinda. Ketua kelompoknya Alvin. Ya. Alvin ketua kelompoknya yang bertanggung jawab nanti terhadap penyelesaian tugas ini. Oke. Kelompok 2 ada Dimas, ada Alfi, ada Ika, Yani, dan Sophia. Dimas yang jadi ketua kelompoknya. Oke, itu untuk hari ini. Untuk besok kan ada tugas kelompok lagi kan? Kelompoknya kita acak lagi. Ya. Kelompok 1 ada Sophia, ya. Kemudian ada Alti, ada Hana, ada Taslin, ada Alvin. Ketua kelompoknya Taslin. Ya, sisanya itu kelompok 2. Ketua kelompoknya Yani, R. Mulyani. Oke, untuk hari ke-6 tugas kelompok lagi, kelompoknya kita acak-acak lagi ya. Kita acak lagi. Kelompok 1 ada Dimas, ya. Kemudian ada Hana, ada Alti, ada Siti, dan ada Sofia. Ketua kelompoknya Sofia, ya. Kemudian sisanya itu kelompok 2. Ketua kelompoknya Hana Maufiroh. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi saja Pak ya di Wawa WhatsApp ya. Demikian pembelajaran kita. Mohon maaf agak cepat karena Pak mau
udah terlambat ini mau evaluasi rancangan otorisasi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Dan seperti yang saya katakan di awal, karena saya bertugas untuk membersamai kalian selama agenda kedua di pembelajaran daring ini, maka silakan saja kalau kalian ada kesulitan atau ada hal yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas. Ini yang kelompok tugas apa? Oke, demikian pembelajaran kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, izin ya. Terima kasih Izin, Bapak. tetap semangat. Ya, Bapak. Izin saya duluan ya. Jaga kekompakan Iya, ya. Bapak. Ya, Bye-bye. Iya, See Bapak. you. Sampai jumpa.